Sebelum kita berbuka puasa, marilah kita doakan donatur yang telah memberikan sebagian rizkinya kepada kita. Marilah kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang baik, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini bahwasanya saudara-saudara kita seiman seislam yang ada di Palestina masih berduka dan terluka karena mereka saat ini sedang mengalami yang namanya penjajahan atau genosida. Dan kalau kita update berita, bahwasanya ini sudah merupakan penjajahan, sudah bukan lagi perkara agama, karena ternyata rumah sakit bukan milik Islam, milik orang-orang Nasrani yang ada di sana pun juga dibom juga, kena rudal juga. Artinya yang mengalami penjajahan di sana bukan hanya yang muslim, bahkan yang non muslim pun juga menjadi korban pembantaian atau genosida oleh Zionis Israel, yang sampai saat ini korbannya sudah banyak sekali, sudah hampir 10.000 ya. Banyak rumah sakit yang kemudian rusak, ambulan hancur ya, dokter-dokter spesialis dibunuh ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita juga merasakan duka dan sedih atas apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebab bahwasanya sesama Muslim dan sesama orang beriman statusnya bersaudara ya. Al muslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Dan bahkan persaudaraan kita ini kal jasad, seperti satu jasad ya, satu anggota tubuh ini, satu badan ini, yang kalau salah satu dari anggota tubuh tersebut sakit, maka tentunya yang lain pun juga akan ikut merasakan sakit. Contoh misalkan gigi, di sini ada yang pernah sakit gigi enggak? Ada ya, pernah sakit gigi. Ibu-ibu ada yang pernah sakit gigi enggak ya? Wah, insyaallah. Gigi yang sakit satu, tapi yang merasakan meriang ya sebadan-badan, dari kepala sampai kaki. Padahal yang sakit sebetulnya cuman
satu gigi aja. Ya inilah persaudaraan sesama muslim. Walau kita di sini tenang, aman, nyaman, tetapi kemudian saudara-saudara kita yang khususnya ada di Palestina saat ini sedang diuji, saat ini sedang mengalami luka duka atas penjajahan atau genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kemudian kita harus peduli dengan Palestina? Satu, karena memang mereka saudara kita seiman dan se-Islam. Coba dulu luar biasa, Pak. Sesama muslim, sesama mukmin itu saling menjaga. Dulu pernah ada seorang muslimah yang oleh orang Yahudi itu jilbabnya ditarik, Pak. Akhirnya kemudian si wanita ini memanggil khalifah yang pada saat itu khalifahnya Al-Mu'tasim. Dan luar biasa yang dilakukan oleh Al-Mu'tasim yang pada saat itu sebagai khalifah, sebagai amir, untuk membela satu wanita yang jilbabnya ditarik oleh orang Yahudi ini. Maka yang Al-Mu'tasim lakukan adalah mengumpulkan, mengerahkan semua kekuatan militernya untuk menangkap orang yang menarik jilbab si wanita tersebut. Luar biasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sekarang ini terkait utamanya dengan pemimpin muslim, pemimpin negeri-negeri muslim, ada yang saat ini membantunya hanya wujudnya donasi, belum kemudian membela secara totalitas dengan kekuatan militer mereka. Apa yang terjadi wallahu alam. Tapi yang pasti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mereka para pemimpin-pemimpin negeri muslim akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka punya sumber daya, mereka punya keuangan, mereka punya militer, mereka punya kekuatan segala macam persenjataan, amunisi dan sebagainya. Kenapa kemudian mereka tidak membantu saudara-saudara kita yang ada di Filistin? Maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa mereka belum bisa membantu wallahu alam. Ya. Tapi yang saat ini bisa kita lakukan adalah berjihad dengan harta. Wajahadu fi amwalikum. Berjihad dengan harta kita. Wa anfusikum, dan dengan jiwa. Tapi kalau dengan jiwa kan kita enggak ya. Yang dengan jiwa kan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang berhadapan langsung dengan rudal, yang berhadapan langsung dengan bom, yang berhadapan langsung dengan tank-tank, yang berhadapan langsung dengan senapan-senapan. Mereka saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang kalau kemudian kita lihat datanya ternyata 70% lebih bahwasannya yang menjadi korban dari pembantaian adalah warga sipil. Mereka masyarakat, dan bahkan kebanyakan diantaranya adalah ibu-ibu ya, kaum wanita dan juga anak. Maka sebetulnya ini tuh bukan perkara agama, ini sudah pembantaian, nih penjajahan ya. Dan bahkan yang menjadi korban bukan hanya muslim tapi juga non muslim. Fasilitas umum juga dirusak, termasuk diantaranya rumah sakit yang muslim juga terkena dampaknya. Rumah yang dihancurkan, yang rumah sakit non muslim pun juga dihancurkan. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus peduli? Karena mereka adalah saudara kita. Persaudaraannya kal jasad, seperti satu tubuh ini. Yang kedua, kenapa kita peduli dengan Palestina? Karena di sana ada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, di mana itu merupakan kiblat pertamanya muslimin.
Maka kenapa sebelum Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat, kalau perintah-perintah ibadah yang lain itu Allah menurunkan kepada malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi perkara sholat, khusus syariat atau ibadah sholat, Allah nggak kepingin ada perantara. Allah pengennya langsung itu perintah syariat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka nanti ada yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, sebelum menerima perintah sholat, maka kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa dulu ke kiblat, yang kiblatnya yaitu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebelum Mi'raj, ya, sebelum Mi'raj, sebelum menerima perintah sholat, kan harus tahu dulu nih arah kiblatnya kemana nih, ya. Sama kan kalau kita kemana tempat, misalkan kita ke hotel gitu ya, kemudian kita pengen sholat. Sebelum kita sholat, yang perlu kita pastikan pertama kali apa? Arah kiblat dulu. Apalagi di hotel yang nggak ada panah kiblatnya ya. Biasanya kita pakai apa namanya? Kompas ya. Arah kiblat itu, atau kita tanya, ini arah kiblatnya mana nih kalau saya mau sholat? Ya. Jadi sebelum menerima perintah sholat, maka Nabi Muhammad SAW dibawa dulu ke kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa. Di sanalah kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat, yang kemudian menjadi makmum adalah para nabi dan para rasul. Jumlahnya banyak, 300.000 sekian. Di antaranya 100.000 sekian mereka rasul. Kenapa kok 25? Ya itulah yang kisahnya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya. Baru setelah itu kemudian Allah mi'rajkan, kemudian menerima perintah sholat. Kemana kiblatnya? Arah kiblatnya ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Akan tetapi nanti akan ada satu momen di mana ketika Nabi Muhammad sholat, yang awalnya menghadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, maka kemudian turunlah perintah bahwasanya arah kiblatnya diganti dari awalnya Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka kemudian masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Karena disitulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah perpindahan arah kiblat yang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini kiblatnya muslimin. Kemudian kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Kalau kita kemudian mau mengingat sejarah kemerdekaan Indonesia, tidak lepas dari jasa besarnya Palestina. Makanya kenapa kemudian setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, setelah kemudian proklamasi kemerdekaan, yang pertama kali mengucapkan selamat adalah Palestina. Akhirnya kemudian orang tanya, apa kontribusinya Palestina untuk kemerdekaan Indonesia? Nah, ini Pak. Tahun 1944, di situ sudah ada lobi-lobi negeri Muslim yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Husaini, seorang mufti ya. Beliau melobi-lobi negeri-negeri Muslim untuk apa? Mendorong dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Dalam apa? Mengusir penjajah yang sudah berapa lama dijajah? Hampir 360 tahun, Pak. Kemudian setiap perjuangan membutuhkan logistik, ya, membutuhkan logistik. Karena yang namanya perang ya tetap makan, ya tetap minum. Bahkan itu
kebutuhan pokok, ya. Belum lagi nanti persenjataan dan sebagainya. Maka kemudian butuh dana besar. Padahal kala itu Indonesia kan belum ada APBN-nya, belum ada, wong Indonesia aja belum ada kok. Maka kemudian ada salah seorang kaya raya, ini sultannya Palestina, orang kaya raya ya. Namanya Syekh Ali Tahir. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, silahkan semua kekayaanku, ya, semua kekayaanku silahkan kalian ambil untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, itu kontribusinya Palestina untuk Indonesia. Sama seperti Abu Bakar katakan ketika kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk jihad, maka beliau mengumpulkan para sahabat, ya utamanya sing sugih-sugih itu ya, untuk kemudian yuk sedekah. Umar bin Khattab sedekah 50%, datang Abu Bakar sedekah 100% dari hartanya. Ya, ini Syekh Ali Tahir ini mensedekahkan 100% dari hartanya. Luar biasa. Untuk apa? Kemerdekaan Indonesia. Padahal bukan orang Indonesia, orang Palestina, tapi mikir bagaimana caranya supaya Indonesia merdeka. Apakah sampai di situ saja kontribusinya Palestina? Loh, enggak. Coba kita buka kembali kisahnya Wali Songo. Kita buka-bukaan data bahwasanya ketika pada masa kerajaan Sriwijaya, di situ Raja Indrawarman mengirim surat untuk meminta dai, meminta orang yang alim, meminta ulama supaya kemudian didatangkan ke Nusantara untuk kemudian berdakwah di Nusantara. Surat itu sampai sekarang masih ada. Ya, surat itu sampai sekarang masih ada, ditulis oleh Kerajaan Sriwijaya, Raja Indrawarman, ditulis kemudian dikirim kepada siapa? Umar bin Abdul Aziz. Teman-teman tahu kan ya, Umar bin Abdul Aziz. Terus kemudian oleh Umar bin Abdul Aziz itu diterima suratnya. Surat itu sekarang masih ada di Oxford, ya, karena memang kalau buka-bukaan data itu malah di Indonesia jarang ada datanya, Pak. Yang asli itu ada di Italia, ada di Spanyol, ada di Leiden, ada di Oxford gitu, Pak. Data-data yang bisa kemudian didapatkan naskah-naskah asli tentang apa tadi peran daripada Wali Songo. Diterima oleh Umar bin Abdul Aziz, kemudian dikirimkan betul seorang dai, seorang ulama ke Nusantara. Siapa namanya? Syekh Maulana Usman Haji. Ya, Syekh Maulana Usman Haji dari Palestina, Pak. Dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz berdakwah ke Nusantara. Berarti apa? Jauh sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan, Pak. Kemudian nanti dari Maulana Usman Haji ini nggadai putra yang bernama siapa? Ja'far Shadiq. Siapa Ja'far Shadiq? Syekh Ja'far Shadiq nggih menika Sunan Kudus. Kenapa dinamakan Kudus? Karena kangen dengan Al-Quds. Maka kota itu dinamakan kota Kudus. Kenapa? Karena kangen dengan Al-Quds yang ada di Palestina, Yerusalem, di mana kemudian tempat Masjidil Aqsa. Makanya kemudian di Kudus ada masjid yang namanya Masjidil Aqsa. Itu sejarah yang tidak bisa dihilangkan, Pak. Kok iso neng Indonesia kok enek Kudus, di dalam Kudus itu ada Masjidil Aqsa, kok podo karo Palestina? Kan harusnya kita berpikir ke sana, Pak. Dan itu masjid sudah terbangun sangat lama sekali. Oh, ternyata memang pada saat itu wali yang kemudian ditugaskan, dikirim untuk berdakwah ke Nusantara memang dari Palestina. Syekh Maulana Usman Haji yang kemudian nggak ada putra Ja'far Shadiq.
Jadi dulu kenapa Indonesia merdeka bukan semata-mata kemudian Indonesia itu independen, Pak, berjuang sendiri kemudian melawan penjajah. Enggak, banyak peran dari negeri-negeri muslim, termasuk diantaranya tadi Palestina ya. Kita tahu Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, belajarnya kemana? Ya. Kebanyakan dulu kan belajarnya ke Mesir, ya. Yang sehingga kemudian apa? Bukan hanya belajar, bagaimana kemudian menyampaikan perkembangan perjuangan oleh para pahlawan di Nusantara ini, dan bagaimana kemudian mengusir penjajah. Kemudian ketika Insinyur Soekarno dari Rengas Dengklok dibawa ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, kemudian disitulah proklamasi, disitulah dijahit bendera merah putih. Yang jadi pertanyaan, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu rumahnya siapa? Itu bukan rumahnya Insinyur Soekarno. Itu rumah yang diwakafkan untuk keperluan proklamasi kemerdekaan, dan di situ nanti bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati. Yang jadi pertanyaan, rumah itu rumahnya siapa? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang diwakafkan untuk keperluan kemerdekaan. Itu rumahnya Syekh Faraj bin Marta. Siapa Syekh Faraj bin Marta? Saudagar orang Arab asli dari Yaman. Jadi perjuangan Indonesia merdeka ini bukan semata-mata kemudian independen, berdiri sendiri, berjuang sendiri, enggak. Dukungan dari negeri-negeri muslim. Maka kemarin diperingati yang namanya Hari Santri. Kenapa kemudian sampai bisa mengusir penjajah? Ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian membuat yang namanya resolusi jihad. Resolusi jihad. Siapa yang minta itu? Yang minta fatwa, yang minta produk resolusi jihad? Insinyur Soekarno. Datang kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, bagaimana supaya kemudian yuk para santri bergerak untuk kemudian mengusir penjajah, supaya kemudian mereka terbakar semangat perjuangannya dan siap mati, kan gitu ya. Maka kemudian dibikinlah resolusi jihad. Itu yang bikin Kiai Haji Hashim Asy'ari. Maka kemudian Insinyur Soekarno mengatakan apa setelah merdeka? Insinyur Soekarno mengatakan, kami bangsa Indonesia tidak akan berhenti berjuang dan akan terus berjuang untuk kemerdekaan negeri-negeri yang ada di Asia dan khususnya negeri Palestina. Itu perkataan Insinyur Soekarno ya. Makanya di dalam pembukaan di dalam Undang-Undang Dasar 45 bunyinya apa? Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan segala bentuk penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini. Bukan hanya di Indonesia, Pak, harus dihapuskan di muka bumi ini. Artinya dimanapun negeri terjajah, maka disitulah Indonesia mengambil peran untuk kemudian kemerdekaannya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Insinyur Soekarno mengatakan apa? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saking erat kuatnya ukhuwah antara Palestina dan Indonesia. Dulu di Palestina ada masjid yang namanya Masjid Soekarno. Coba negeri mana? Negeri mana yang membangun masjid yang dinamakan Soekarno? Founding Fathers. Ya cuman Palestina, Pak. Luar biasa. Makanya dulu kenapa para pedagang pasar Klewer itu kalau Palestina sedang perang, sedang konflik, bergejolak, maka kemudian pedagang pasar Klewer itu akan mengumpulkan pedagangnya dan kemudian akan mengumpulkan dana dikirimkan untuk Palestina sebagai balas budi, Pak. Kenapa? Karena dulu Palestina sudah mengucurkan dana yang sangat banyak, tidak sedikit, untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu Indonesia sudah merdeka, kita sekarang menikmati kemerdekaan 78 tahun toh. Sekarang berbalik kebaikan itu, berbalaslah kebaikan itu. Kenapa kok yang jadi pertanyaan pasar Klewer? Kok pasar Klewer? Bukan pasar yang lain, kok bukan pasar gede, kok bukan pasar Legi. Kenapa kok pasar Klewer? Yang dekat Masjid Agung itu. Kok kenapa tempatnya di dekat Masjid Agung? Ya, kenapa kok pasar Klewer?
kita tahu bahwa Pasar Klewer itu produk karya dari Serikat Dagang Islam Kiai Haji Saman Hudi yang makamnya ada di Solo, Pajang mriko. Ini perjuangan yang panjang, yang kemudian saling ta'awun alal birri wat taqwa, yang kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan ketakwaan, yang saling tolong menolong dalam kemerdekaan. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu Indonesia terjajah dibantu Palestina dan negeri-negeri muslim yang lain sampai merdeka. Sekarang kita sudah merdeka, 78 tahun kita merdeka. Maka kemudian hendaknya kita jangan melupakan kebaikan yang dulu pernah mereka lakukan kepada kita. Kita ini bersaudara ya, apalagi antara Palestina dan Indonesia. Maka kemudian begitu kita melihat setiap hari berita bahwasanya penjajahan itu semakin kesini semakin kejam, bahwasanya bom yang kemarin diturunkan lebih dahsyat daripada Hiroshima dan Nagasaki. Ini pembantaian, genosida. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang jadi pertanyaan besar, apa yang bisa kita lakukan, kan gitu ya? Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kalau doa pastilah, kalau sampai kita nggak doain Palestina kok ya kebangetan banget. Doanya bagaimana? Ya bisa pakailah bahasa sendiri-sendiri, atau kemudian Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong muslimin wal mujahid yang ada di khususnya Palestina. Kemudian setelah mendoakan apa? Ya, sisihkan harta untuk kemudian kita infak, donasikan untuk Palestina. Berapapun dana yang masuk untuk Palestina tidak akan pernah cukup, Pak. Oh, tidak akan pernah cukup. Coba teman-teman lihat di berita, kerusakan gedung, kerusakan sedahsyat itu kira-kira nek dibangun menahin tak edit piro, Pak? Ya, kerusakan yang dialami oleh Palestina itu kena dibangun meneh entek piro dananya, itu luar biasa ya. Maka sisihkan harta supaya apa? Nanti kalau Allah tanya ya, kalau Allah tanya apa peran kita untuk Palestina, apa peran kita untuk Baitul Maqdis, apa peran kita untuk Masjidil Aqsa, kita bisa menjawab gitu loh ya. Kita bisa menjawab apa peran andil kita. Mendoakan pasti. Yang kedua, berjihad dengan harta. Wajahadu fi amwalikum, berjihad dengan harta kita. Kemudian yang ketiga apa? Yuk, yang ketiga teman-teman yang masih muda-muda ini loh. Nah, kalau saya kan sudah tua ya Pak ya. Pak Ewan, ini sudah tua kita ini Pak ya. Ini generasi muda-muda ini ya. Untuk apa? Ayolah, mosok ndak ada generasi Salahuddin Al-Ayyubi berikutnya. Oh, sepanjang sejarah yang bisa memerdekakan Palestina itu bukan orang Palestina, Pak. Saya ulang ya, sepanjang sejarah peradaban Islam yang memerdekakan Palestina itu bukan orang Palestina. Belum pernah. Contohnya siapa? Yang memerdekakan Palestina itu baru 2 orang. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pertanyaan, Umar bin Khattab apakah dari Palestina? Bukan. Salahuddin Al-Ayyubi apakah dari Palestina? Bukan juga. Artinya apa? Besok itu yang memerdekakan Palestina bukan orang Palestina. Kenapa? Sejarah itu akan berulang, Pak. Sejarah itu akan berulang. Oh, siapa tahu nanti akan muncul Salahuddin Al-Ghentani, kan itu ya? Oh iya, Salahuddin Al-Ghentani, kan ya? Apa Salahuddin Al-Jawi, ya ini ya? Salahuddin Al-Solo apa ya? Ojo aselole ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
teman-teman sekarang nyantri nih ya di pondok, maka pantaskan diri untuk apa? Yakinkan pada diri sendiri bahwasanya aku yang insya Allah akan membebaskan Palestina. Nah, repotnya sekarang orang kepengen Palestina merdeka, ning janjane nek Palestina merdeka malah dawedi. Betul ya? Kepengen Palestina merdeka, tapi nek Palestina merdeka mesti dawedi. Kenapa? Ya kiamat. Jadi kemarin ada meme lucu itu, semua orang berharap kemerdekaan Palestina, tetapi mereka takut akan kemerdekaan Palestina. Pengennya do merdeka, tapi malah wedi nek Palestina merdeka. Berarti dekat dengan kiamat. Ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kan pernah saya ceritakan itu ya. Awal mula dari Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa kemudian beliau itu bisa membebaskan Palestina? Ya berawal dari orang tua memang. Orang tuanya siapa? Najmuddin Ayyub. Najmuddin Ayyub ini kan Amir Tikrit ya, wali kota gitulah ya levelnya ya. Tapi lama nggak nikah-nikah ya, mungkin usia 30-an tahun lebih kok belum nikah, kan berarti kalau laki-laki sudah telat ya Pak ya. Rasulullah itu 25 tahun nikah. Ya usia 25 tahun nikah. Jadi kalau ada laki-laki ya kok usia lewat 30 pemene wis 40 tahun kok dong rabi, itu biasa kemudian orang bilang telat. Tapi ya nggak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak. Nek carane sekolah kan ngoten Pak, wis telat ra apa-apa, sementing daripada bolos kan ya. Telat gak apa-apa. Ya, Ustaz usia berapa Ustaz? Udah masyaallah. Ya. Nah, Najmuddin Ayyub kala itu kan belum nikah. Akhirnya ditawari oleh Asaduddin Syirkuh. Ditawari apa? Najmuddin Ayyub kok kamu nggak nikah-nikah? Wes tak goleke apa piye? Siapa yang ingin kamu tawarkan? Maka Asaduddin Syirkuh menjawab, aku tawarkan untukmu 2 wanita. Yang pertama adalah putri dari seorang raja, Malik Syah. Yang kedua adalah putri dari seorang menteri. Oh, luar biasa Pak. Wali kota ditawari anake presiden opo anake menteri. Oh, coba nek jenengan ki yes or no? Yes, ngono serasa nganggo mikir suwe. Rasa nganggo istiqoroh. Ngono. Luar biasa. Tapi sing dadi masalah kono gelem opo ora ngono lho ya. Wah. Beda keyakinan kan repot. Kene yakin gelem, kono yakin wegah. Ya ngene repot. Akhirnya kemudian, tapi menariknya, gagahe Najmuddin Ayyub 2 itu ditolak Pak. Ditolak kabeh, gak ono sing dipilih Pak. Wis kae dinggo Pak Ikhwan gentan wae. Ditolak Pak. Kenapa? Najmuddin mengatakan saya tidak cocok. Saya tidak cocok. Nah terus wanita seperti apa yang kau cari? Najmuddin kemudian menjawab, aku kepengen mencari seorang istri yang nanti bisa merawat mendidik anak. Kenapa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama kalinya anak. Ibu itu guru pertama kalinya anak. Maka kemudian Najmuddin kepengen punya istri yang nanti punya anak ya, bisa merawat, bisa mendidik anak tersebut tumbuh kembang menjadi pemuda ksatria yang bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin. Tuh itu cita-citane Najmuddin. Esuk menek golek bojo ya ngono kuwi cita-citamu. Iya toh? Nah. Akhirnya Asaduddin kemudian ya gumun, Pak. Kowe entuk wong wedok kaya ngono ki ning endi? Ning Gentan wong wedok ngono apa enek? Angel golek wong wedok kaya ngene. Gentan enek apa ora ya? Masyaallah. Nek Gentan rene ya golek nggon liya ngono lho ya. Mbaki ya, mbaki apa enek wong wedok ngene iki, Pak. Wong wedok zaman saiki masang gas lho ora iso. Repot ya. Iso masak mau ndok karo mie instan, Pak. Lah repot nek bojone dimasake ndok karo mie instan terus ya iso sus buntu ya. Masyaallah. Ya. Tapi Najmuddin kemudian yakin kalau keinginan saya ini tulus, maka pasti Allah akan pertemukan, Allah akan kasih rizki. Dan ternyata betul.
Setelah kemudian Najmuddin sholat berjamaah di Masjid Tikrit, kemudian setelah itu Najmuddin ngobrol dengan seorang imam yang ada di Masjid Tikrit tersebut. Kemudian setengahnya ngobrol ini ada wanita yang masuk masjid, tapi di balik satir atau di balik pembatas gitu ya. Kemudian langsung bicara dengan syekhnya, "Syekh ngapunten, mohon izin bicara sebentar, ngobrol sebentar." Maka syekhnya tadi, imamnya tadi minta izin dulu kepada Najmuddin, "Saya tak ngobrol bentar sama ini wanita." Tapi karena jaraknya dekat, obrolannya kan kedengar gitu ya. Apa yang diobrolkan? Si wanita tadi mengatakan, "Syekh nyuwun pangapunten, laki-laki yang panjenengan kirim ke rumah saya untuk melamar, lamarannya saya tolak." Oh, Masya Allah. Akhirnya syekhnya juga kaget, sendok-sendok, wong lanang yang tak kirim itu opo kurang ganteng, opo kurang sugih, kok mbok tolak? Mboten Pak Kiai, jane nggih pun ganteng, jane nggih pun ganteng kaya santri-santrine Muhammad Al-Fatih. Apa santri-santrine ini jeneng Said bin Sabit. Wah, ini ganteng-ganteng kabeh to iki ya. Tapi sayangnya ganteng-ganteng orang nikah ini ya. Masya Allah. Gantengnya mubadir. Oh, belum usia ya, orang umur ya. Tekan ngendi nih mau ya. Oh iya, mboten saya jenenge pun nggih pun ganteng pun sugih. Nanging kok kula mboten cocok saya. Akhiripun kula tolak. Nah terus wong lanang sing mbok goleki sing kaya piye? Nah, kula goleki sing kaya santrine Said bin Sabit. Wes Masya Allah. Saya kepengen Syekh nyari suami yang darinya nanti saya punya anak Syekh. Nanti anaknya kita rawat, kita didik, kemudian kita besarkan menjadi pemuda yang gagah, kasatria yang bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin. Luar biasa. Apa yang diucapkan si wanita tadi teplek Pak, persis dengan apa yang diucapkan Najmuddin Ayyub. Akhirnya Najmuddin gaspol loh ya, langsung Najmuddin, "Syekh nikahkan aku dengan wanita itu." Oh, langsung gaspol Pak. Akhirnya dipenggak sama syekhnya, "Wanita ini miskin loh. Wah, ini ragatnya akeh ki. Wanitanya miskin nih, piye gelem ora?" "Ndak apa-apa Syekh, karena kami punya cita-cita yang sama, punya harapan yang sama." "Apa?" "Bisa menggandeng tanganku menuju surga, bisa nanti punya anak yang kemudian kita rawat, kita didik tumbuh kembang menjadi pemuda kasatria, menjadi seorang mujahid yang bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin, yang bisa memerdekakan Palestina." Akhirnya dinikahkan oleh Syekh. Begitu dinikahkan langsung ya bulan madu ya toh. Bulan madu. Bapak-bapak dulu pakai bulan madu enggak ini Pak? Jenengan Pak. Setelah itu apa? Hamil. Setelah hamil kemudian punya anak, dirawat, dididik, tumbuh kembang menjadi pemuda luar biasa yang ternyata betul Allah izinkan anaknya tersebut bisa memerdekakan Palestina, bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin. Anak tersebut bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Itu ceritanya Pak. 300 kemudian tersebut terulangi Pak. Hal tersebut terulangi. Siapa? Muhammad Al-Fatih yang bisa membebaskan Konstantinopel. Luar biasa ya. Jadi jaraknya Salahuddin ke Muhammad Al-Fatih itu 300 tahun. Begitu Salahuddin Al-Ayyubi bisa memerdekakan Palestina, maka let 300 tahun, let apa bahasa Indonesia ya Pak ya? Pokoknya ngono ya, selang 300 tahun kemudian muncullah Muhammad Al-Fatih yang bisa membebaskan Konstantinopel. Teman-teman sudah tahu ya kisahnya Muhammad Al-Fatih, luar biasa. Di usia 22 tahun, ketika Muhammad Al-Fatih 22 tahun, itu bapaknya mundur jadi raja, mundur jadi sultan. Akhirnya kemudian Muhammad Al-Fatih dipanggil, "Sekarang bapakmu mundur li jadi sultan, wis gantenono." Pada saat itu Muhammad Al-Fatih usianya 22 tahun.
Jadi bedanya Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu mau anak-anaknya wali kota, Pak. Mau anaknya wali kota. Tapi nek zaman saiki anaknya wali kota iso dadi wakil presiden kok ya. Ya. Tapi kalau dulu ya anaknya wali kota ya anak dari Amir Tikrit bisa membebaskan Palestina. Luar biasa. Tapi kalau Muhammad Al-Fatih itu memang punya bapak sultan. Ya. Maka begitu Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih usianya 22 tahun, itu bapaknya mundur, Sultan Murad II ya, mundur dari kerajaannya, mundur dari istananya, dan kemudian digantikan oleh Muhammad Al-Fatih yang kala itu usianya 22 tahun. Langsung gaspol begitu Muhammad Al-Fatih umur 22 tahun jadi sultan, langsung menyiapkan pembebasan Konstantinopel. Ya, langsung menyiapkan pembebasan Konstantinopel. Tapi yang jadi masalah, Muhammad Al-Fatih itu disebut bocah, Pak. Ije bocah tapi munggah jadi sultan. Menterinya wis tua-tua, Pak. Apalagi bapaknya dulu itu punya namanya semacam pasukan khusus. Ya supaya Kopassus itu ya. Itu usianya juga sudah dewasa-dewasa. Lebih tua daripada Muhammad Al-Fatih. Akhirnya apa? Ora trimo dipimpin bocah, Pak. Ora trimo dipimpin bocah. Akhirnya apa? Mereka ini susah diatur. Ini kendala Muhammad Al-Fatih pertama kali di situ. Punya anak buah, neng anak buah rada angel diatur. Sebab apa? Mereka merasakan wegah aku dipimpin bocah umur 20 tahun isone opo ya. Yes. Kaya saiki ngono-ngono ki namanya. Wah, cilik isone opo kalian ya. Nah. Tapi Muhammad Al-Fatih pinter. Ini yang bisa ngatur bapakku ini. Ya, yang bisa ngatur bapakku. Tapi bapakku masalahnya wis mundur saka sultan. Dan sultannya sekarang saya. Tapi Muhammad Al-Fatih apa? Orang pinter, Pak. Bapaknya dipanggil. Oh, itu ya. Bapaknya dipanggil. Pak, tulung anak buahmu aturan kabeh. Ben piye carane iso manut gelem manut karo aku. Oh, gitu ya. Tapi yang menarik kata-kata terakhir dari Sultan Muhammad Al-Fatih apa? Pak, saya minta tolong seperti ini bukan anak kepada bapak. Tapi saya minta tolong seperti ini, inilah perintah sultan kepada bawahan. Oh gitu, Pak. Kan bapaknya sudah jadi bawahannya Sultan Muhammad Al-Fatih. Salahnya mundur ya kan ya, otomatis jadi anak buah Muhammad Al-Fatih. Makanya Muhammad Al-Fatih mengatakan, Pak ini perintah bukan anak ke bapak. Kalau perintah anak ke bapak durhaka toh. Tapi ini perintah dari sultan kepada bawahan. Laksanakan, Pak. Oh gitu ya. Wah jangan ngono ya. Wah kurang ajar ya. Betul guys. Aja melu-melu ngono. Iki mau sing iso Muhammad Al-Fatih ya. Aja melu-melu ngono. Pak rene, Pak. Oh, repot durhaka ya. Masya Allah. Akhirnya kemudian bisa memerdekakan Konstantinopel. Tapi teman-teman coba baca kisahnya Muhammad Al-Fatih. Kenapa bapaknya sengaja mundur dan Muhammad Al-Fatih yang ditaruh menjadi sultan di usia 22 tahun untuk mengerjakan PR membebaskan Konstantinopel. Sejak dari kecil memang bapaknya pengen seperti itu. Sedari Muhammad Al-Fatih kecil itu selalu dibawa ke namanya Selat Bosporus, di mana dari situ nanti istananya Konstantinopel ya itu kelihatan. Apa kata bapaknya, apa kata ibunya? Le, besok kamu yang bakal bisa memerdekakan Konstantinopel. Le, kamu yang besok bisa membebaskan Konstantinopel. Itu setiap hari loh. Orang tuanya ngomong kepada Muhammad Al-Fatih yang kala itu masih kecil, itu selalu masuk itu. Semacam apa ya? Jadi suges gitu ya. Berarti aku harus bisa membebaskan Palestina. Bayangkan, diajak bapaknya naik kuda. Kemudian kudanya dipacu lari kenceng masuk ke Selat Bosporus. Akhirnya kudanya cuma kelihatan kepalanya tok. Wes kudanya berhenti, tidak berani lari lagi. Begitu kudanya sudah berada di masuk ke Selat Bosporus sampai di kepala, maka kemudian bapaknya mengatakan, Muhammad Al-Fatih, kamu lihat itu Konstantinopel, kamu
harus bisa kemudian memerdekakan, membebaskan Konstantinopel. Makanya kenapa bapaknya mundur, kemudian digantikan Muhammad Al-Fatih usia 22 tahun, dan ternyata luar biasa. Anak muda itu kalau jadi pemimpin ngeri, Pak. Ini pemuda yang sudah berpengalaman loh ya. Ini pemuda ini kalau jadi pemimpin ngeri, Pak. Kenapa? Orang-orang Konstantinopel nggak nyongko. Kenapa kok nggak nyongko? Biasanya nek do nyerang Konstantinopel dari laut, Pak. Luar biasanya Muhammad Al-Fatih tidak mau, Pak. Oh, ini pemikirannya out of the box, Pak. Oh, luar biasa. Kita udah ngerti lah out of the box ini. Ini mudeng-mudeng debok toh ya. Idenya Muhammad Al-Fatih itu wis di luar mbuh ki IQ-ne piro ya, Masya Allah. Kok bisa? Ya, Muhammad Al-Fatih bisa melabuhkan kapal bukan di lautan, tapi Muhammad Al-Fatih melabuhkan kapal di mana? Pegunungan, Pak. Bayang kok kapal diunggah keneng gunung terus mido itu ya. Maka kemudian, dan itu malam hari, dan mereka sangat tercengang ketika kemudian di pagi harinya kapal itu sudah berada di depan istana Konstantinopel. Wah, itu guayeng. Nah, wes ngono ya, jamaah yang dirahmati Allah SWT pun mengatakan mugi wonten manfaatipun dumateng kula panjenengan sami. Generasi muda, jadikan diri kalian sebagai Salahuddin, sebagai Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi ning pondok aja mau rebahan tok lho ya. Pondok mau rebahan tok ya. Ger pindah turu karo mangan kan ya wah repot ya. Ning pondok ngajine sing tenanan ya. Kemudian apa? Latihan fisik. Oh, siap-siap perang lho ya. Mosok santri lari 10 meter semengkis-mengkisan ya ora patut nih ya. Oh, santri. Kalau dulu saya ketika masih muda dulu, bukan saya loh ya, maksudnya saya sering lihat ini loh, sering lihat tuh santri-santri pondok itu biasanya lari-lari itu siang hari, tiap hari Jumat loh ya, tiap hari Jumat lari-lari, hari Minggu itu lari-lari gitu, olah fisik, latih fisik, jadi kuat-kuat betul. Nah repot, santri bal-balan nangis repot ya. Siapkan fisik ya, karena yang terpenting juga qawiyul jism ya, kekuatan fisik. Selain daripada kekuatan iman, agama, ekonomi, kekuatan fisik juga penting. Karena perjuangan juga butuh fisik yang kuat. Neng pondok enek ngejim apa? Ngejim alami ya. Wis paling bar beli yang nganggo semen karo ember cat ya. Ngirit pokoknya. Ora apa-apa ya. Nek ngantemi renek sansak yo ngantemi debok ngono ya. Apa ngantemi kancane sing lemu ya ora apa-apa. Ya, ojo nek kena bullying wae mlebu penjara ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya, dan kita terus bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.